seluruh Indonesia menggelar namanya Operasi Zebra. Nah, Salah satu faktornya juga kami sebagai kaum muda ada faktor keterpaksaan ini. Keterpaksaan. Bisa dikatakan ya anak-anak ini dibilang masih labil ya dalam berkendara. Nah, ini Mungkin dikasih peringatan dulu lah, sekali dua kali dulu terkait itu. Pak, dengan kasus kebut-kebutan motor ini kan banyak Pak. Mengarahkan teman-teman kita ini gimana sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Saat ini kita bukan kedatangan, tapi ini di rumah Polres Penajam Pasir Utara. Kerjasama Polres Penajam Pasir Utara bersama Sampul Said untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Duta Wisata Lalu Lintas gitu ya? Iya. Duta Lalu Lintas. Nah, dan dari Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Pasir Utara. Nah, dari orang-orang yang hari ini kita coba hadirkan, diharapkan ada sesuatu yang bisa kita dapat, kita bagi bersama menjadi sebuah nilai-nilai edukasi. Hal yang paling mendasar karena ini momentum ulang tahun Satuan Lalu Lintas Republik Indonesia, gitu ya. 67 ya. Yang ke-67. Dalam momentum ini kita coba untuk hadirkan orang-orang yang sibuk di lapangan, bahkan juga ngetahuin hal-hal teknis sama yang tahu aturan pastinya Pak. Nah, langsung aja karena saya tidak perlu biar lebih cair dan kita bisa tahu semuanya. Masing-masing memperkenalkan diri aja. Oke, yang pertama ke Dinda. Adek. Siapa Dek? Nama panjang nih Kak. Panjang boleh, pendek boleh. Sekolah perlu nih Kak. Boleh, Oke. sembarang aja. Oke, perkenalkan nama saya Claudia Florencia Sebelandeok, biasa dipanggil Claudia. Saya berasal dari sekolah SMA ICI Penajam Pasir Utara. Oke, masih SMA. Iya Kak. Masih SMA. Oke, lanjut. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Siswahyu, biasa dipanggil Wahyu, alamat Waru. Dan saya perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan, jurusan PGSD. Oh, gurun PGSD. Kalau ini sebenarnya nggak asing nih. udah pernah sekali, walaupun bukan beda tempat ya. Dan ini momentum pertama kita gunakan fasilitas ini sebagai ruang terbuka publik di Polres Penajam Pasir Utara, yang alhamdulillah Polres Penajam Pasir Utara memfasilitasi bagaimana ruang-ruang publik bisa terbuka, dan hal ini menjadi sebuah hal yang menarik karena saat ini pas di tempat ini kita bisa menyampaikan sebuah nilai edukasi. Desi kan? Kalau nggak salah kan Desi ya? Desi. Kasih nama lengkap biar siapa tahu yang belum nonton kemarin kan nonton ini baru tambah kenal. Oke, walaupun sudah ibu, jadi jangan diganggu ya. Itu sudah ibu, sudah punya anak satu. Persiapan 2 kayaknya. Ya, Perkenalkan, saya Bribtu Desi Ali Wulandari. Saya dari Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Pasir Utara. Ini orang yang kita mesti rada-rada formal nih. Pak Wi, saya panggilnya Pak Wiji biasanya. Pak, Ya. izin Pak kasih nama lengkapnya Pak biar orang tahu semua nih. Perkenalkan, nama Wiji Santoso, pangkat itu jabatan KPU Satlantas Polres Penajam Pasir Utara. Masih Mas Said. Mas Said. Mas. Oke. Saya kalau ngomongin Mas, saya bukan Bugis atau apa, tapi kita Indonesia Pak ya. Jadi gini Pak, di momentum HUT Lantas yang ke-67 ini merupakan momentum spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena ini perdana kita lakukan di Polres. Bilang Pak Kapolres tuh ini cabangnya Sampul Said. Nah, walaupun sebenarnya ya nggak ada cabang, beliau orang yang memfasilitasi kita, membantu kita untuk kemudian menyampaikan sesuatu informasi ke publik. Nah, saat ini momentum Satlantas dan Satlantas lah yang pertama ngambil tempat ini dan menjadikan momen untuk perdananya kita tampil di
Polres PPU, Mapolres PPU. Hal yang pertama selamat ulang tahun Pak. Kalau itu selamat ulang tahun buat teman-teman duta lalu lintas. Selamat ulang tahun Pak Desi. Nah, ini kita ngobrolin tentang masalah lalu lintas. Pak, kondisi saat ini lalu lintas kita di Penajam Pasir Utara khususnya ini kan jadi ibu kota negara Pak. Ya. Ada peningkatan kasus laka tidak Pak? Jadi perlu kita sampaikan kepada masyarakat Penajam Pasir Utara Ada pesan? untuk data laka lantas pada tahun 2020 itu ada 31 kasus. Kemudian data laka lantas tahun 2021 ada 54 kasus. Dan untuk tahun 2022 ada 64 kasus. Ini masih di bulan September tanggal 22. Mudah-mudahan bulan ke depan, bulan Oktober, November, Desember itu tidak ada kejadian laka lantas karena 64 kasus ini dari tahun 2021 yang 54 kasus sudah ada kenaikan 10 kasus. Nah, kebetulan ini Pak Said ini momen untuk menyampaikan kepada warga, kebetulan tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 ini seluruh Indonesia menggelar namanya Operasi Zebra. Nah, Operasi Zebra ini untuk cipta kondisi, menciptakan kondisi hari Natal dan Tahun Baru 2023 jangan sampai ada kejadian-kejadian menonjol di bidang lalu lintas. Mungkin itu Mas saya. Oke, menarik nih. Di momentum persiapan HUT, persiapan menuju Operasi Zebra. Sebelum kita jauh ngomongin masalah operasi, kita ngomongin tentang lalu lintas. Terus bicarain tentang masalah kondisi di lapangan. Nih, perspektif atau pandangan kamu sebagai anak muda, terkhusus buat Dinda lagi, Jati Buaya, Dinda, Dek. Menurut kamu saat ini bicara tentang lalu lintas, khususnya untuk anak-anak muda, kan udah disampaikan tuh ada peningkatan nih, kasus laka Pak ya. Iya. Nah, terkhusus untuk di roda 2, apa yang kemudian mesti dilakukan, terkhususnya di tingkatan anak-anak muda kita deh? Menurut pandangan saya sendiri, saya sebagai kaum muda dulu nih ya Kak. Ya, betul. Lalu lintas itu penting sekali dipelajari anak-anak muda. Tetapi seperti Bapak Ibu temukan di jalan, anak muda adalah pelaku utama yang paling banyak mengalami pelanggaran lalu lintas. Iya. Nah, mengapa semua ini bisa terjadi? Menurut saya sendiri yang saya rasakan sebagai kaum muda, mengapa kaum muda susah untuk taat akan peraturan lalu lintas karena kurangnya pembekalan yang mudah dipahami oleh kami kaum muda. Salah satu faktornya juga kami sebagai kaum muda ada faktor keterpaksaan ini. Keterpaksaan, itu menarik nih. Kenapa kok bisa jadi terpaksa? Apa yang menyebabkan kemudian kamu terpaksa menggunakan ketertiban? Bukankah penggunaan alat kelengkapan berlalu lintas itu sebetulnya kewajiban dan sebenarnya konkretnya gini nih. Konkretnya itu bahwa menggunakan keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Kan gitu ya? Iya. Cuman mindset publik kan atau masyarakat kita kan nggak paham nih. Gimana dong? Faktor keterpaksaannya itu gini Pak, Bu. Kami sebagai kaum muda terutama yang belum memiliki SIM 17 tahun ke bawah, terutama contoh lah di daerah saya, di daerah Ici, belum ada angkutan umum ini. Nah, jadi kami sebagai kaum muda yang belum memiliki SIM, belum cukup umur, tetapi tidak ada angkutan umum, kami bingung nih, apa yang harus kami lakukan untuk pergi sekolah, sedangkan kami belum punya SIM. Dengan keterpaksaan itu, kami harus membawa kendaraan, ya, karena jaraknya jauh Pak dari rumah ke sekolah, karena orang tua juga sibuk bekerja. Faktor keterpaksaan ini yang mendorong kami untuk
melanggar peraturan. Jadi menarik. Ini menarik banget, Pak. Saya pikir kondisi ini banyak hal ya yang kemudian muncul. Tapi yang punya tepat jawaban itu sebelum kita ke Mbak Desi bicarain tentang masalah banyaknya orang yang ngeyel. Ini kan bukan saya bilang kamu ngeyel, tapi pada prinsipnya saya nyampein bahwa aturan tetaplah aturan. Tinggal Pak Wiji, bagaimana tanggapannya, Pak? Terima kasih atas masukan dari adik Claudia tadi. Iya, Pak. Terkait masalah keterpaksaan. Sebetulnya itu tidak boleh ya. Iya, Pak. Ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan, bahwa pengendara sepeda motor wajib memiliki SIM, dan pasal 81 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan harus 17 tahun SIM C. Nah, terkait masalah adik karena belum cukup umur, terkait umur 17 tahun harus mempunyai SIM karena masih 16, masih SMA, ya kan? Itu sebetulnya kewajiban orang tua untuk mengantarkan sekolah. Ya. Terkait adik tadi menyampaikan belum ada angkutan umum. Nah, nanti saya sampaikan dalam hal ini yang mempunyai hak itu dari Dinas Perhubungan. Mungkin dari hasil wawancara kita di sini di Polres ini bisa saya sampaikan kepada para pihak perhubungan supaya ada angkutan umum yang bisa menjangkau di wilayah IJI. Jadi adik-adik tidak usah pakai kendaraan sendiri, tapi menggunakan mikrolet, karena mikrolet ada yang sepaku, jurusan sepaku itu ada. Jadi mikrolet yang warna biru itu jurusan Petung sampai sepaku ada. Nah, mungkin itu salah satu solusi yang kemudian jadi menarik nih ya. Hadirnya kita di sini membuka semua pandangan kita bahwa memang ada hal yang terkadang ada kasus-kasus yang memang rada rumit kita dengan kondisi akses jalan. Tapi pada prinsipnya bicara tentang masalah aturan tetaplah aturan. Dengan alasan apapun, sibuk kerja atau apapun, siapapun, ketika umurnya belum sampai atau belum cukup sesuai dengan aturan yang ada, tetap tidak boleh, karena kasus yang banyak itu anak-anak belum siap. Gimana itu, Mbak Desi? Sebelum kita ngobrol, karena tadi cewek ini tenang, ada jatahnya. Mbak Desi nih, kasus yang kita lihat di kalangan muda kita, anak-anak muda kita, terus bicara tentang lalu lintas. Gimana anak-anak muda kita ngeyelnya mereka ya? Ada kalanya pada saat saya melakukan pengaturan lalu lintas di jalan, saya menemukan anak sekolah yang tidak menggunakan helm. Nah, itu masalah yang paling banyak ya? Iya, kebanyakan tidak menggunakan helm. Kemudian saya stopin, saya tanyain. Tentunya saya sapa dulu, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu perjalanannya. Ini mau kemana? Tapi anak-anak sekolah itu malah cengengesan. Cengengesan ditanyain. Malah bilangnya, mau ke situ Bu, mau ke situ katanya. Kenapa nggak pakai helm? Lupa Bu, habis itu kecengengesan lagi ya. Bisa dikatakan ya anak-anak ini dibilang masih labil ya dalam berkendara. Nah, ini menjelaskan bahwa memang ada hal faktor umur yang kemudian mesti kita lihat. Nah, umur sesuai dengan aturan yang disampaikan Pak Wiji tadi, bahwa memang umur itu menjadi jawaban bahwa kenapa kemudian harus di tingkatan itu teman-teman harus menggunakan baru bisa menggunakan kendaraan. Labilnya ini akan berdampak masalah besar di kecelakaan lalu lintas. Terus bicara tentang roda 2 ya. Nah, roda 2. Terlepas dari itu semua, saya coba untuk minta perspektif anak muda dan laki-laki. Plus mahasiswa. Nah, hidup mahasiswa nih. Saya memperwakili mahasiswa. Untuk kaum muda, ceritanya begini, kasus yang dialami rata-rata kan minimal ada umur kisaran 20 sampai 23, dikondisikan biasa terjadi kebut-kebutan malam. Nah, liar itu komunitas motor. Dengan adanya itu minimalisirnya kayak mana itu, umurnya sudah pas, ternyata dia memberi contoh, seharusnya memberi contoh di bawah umur itu.
kalau saya melihat kasus-kasus ini bukan cuma hanya terjadi di PPU sih Pak ya. Iya. Ya Pak ya. Kasus-kasus tentang masalah kebut-kebutan motor, tinggal sebetulnya bagaimana semua elemen untuk berbasis, karena tugasnya banyak Pak. Dengan kasus kebut-kebutan motor ini kan banyak Pak, mengarahkan teman-teman kita ini gimana sih Pak? Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa Satlantas Polres Penajam Pasir Utara ini terkait adanya kebut-kebutan. Alhamdulillah selama ini saya perintahkan kepada anggota unit patroli untuk melaksanakan kegiatan patroli seperti di Pantai Tanjung. Informasi di sana kan ada kebut-kebutan anak muda, tapi selama ini alhamdulillah dengan adanya anggota patroli melaksanakan kegiatan di sana tidak ada. Memang sebetulnya itu bukan hanya tugas polisi. Nah, ini menarik nih. Ya, bukan hanya tugas polisi semua, harus tugas semua kita semua, termasuk elemen masyarakat, termasuk adik-adik ini. Yang hari ini yang sudah jadi duta. Yang duta lalu lintas menyampaikan bahwa akan terjadinya kebut-kebutan ini akan terjadi kecelakaan. Yang rugi siapa? Yang rugi ya kita sendiri dan keluarga. Ya kan? Tadinya kepingin mau jadi pegawai contoh, ya kan? Mau jadi polisi atau jadi tentara. Karena kecelakaan jatuh kakinya patah. Syarat utama untuk menjadi tentara polisi harus sehat, makanya itu patah, ya, pupus harapan. Hapuslah cita-cita. Nah, artinya problem itu kompleks. Sebetulnya menaati aturan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk pengendara itu sendiri. Terlebih dari orang tua juga sudah ya, kepedulian orang tua. Makanya saya bilang hal yang paling penting itu adalah kepedulian kita semua. Artinya bukan cuma tugasnya Bapak polisi atau orang-orang yang punya wewenang untuk bicara tentang masalah mengelola aturan lalu lintas. Nah, ini yang coba kita tarik nih. Ini kan agak ngeri-ngeri sedap juga nih kalian berdua tadi ngomong. Nah, iya, sekarang saya mau tanya nih, apa yang kalian lakukan dengan konteks duta lalu lintas yang kamu berikan ke masyarakat kita? Si ganteng Kakak Wahyu. Boleh. Kakak Wahyu. Ya, saya asal murah aja sih. Kak Wahyu ya. Betul. Saya mewakilin kayak seperti itu mahasiswa dengan ditingkatkan sosialisasi dengan pembekalan kalau perlu dari sedini mungkin. Sedini mungkin ya. Iya. Untuk TK. Sampai TK. Oh, Pak, ini Pak pernah nggak sih sampai TK, Pak? Iya. Ya, terima kasih. Jadi kita langsung kita jawab. Iya. Jadi terkait masalah sosialisasi, Satlantas Polres Penajam Pasir Utara sampai ke jajaran lantas yang ada di polsek di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara itu sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Contohnya, ya kan, memasang banner, spanduk, himbauan itu, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, anak-anak sekolah kita semua, hampir semua sekolah kita masukin sosialisasi terkait ketertiban lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Kemudian menjadi iruk di sekolah-sekolah, bahkan kita di TK-TK, ya kan, di TK-TK itu kesini, ada di TK ya kesini, supaya anak-anak TK itu tidak takut sama polisi. Kalau dulu ada anak-anak nangis, ada polisi, ya kan? Iya. Takut. Betul tuh, Pak. Kadang saya juga gitu, Pak. Walaupun sebetulnya salah, Pak. Itu ada polisi. Tidur sudah cepat. Ya benar tuh Kak. Saya juga pernah mengalami. Sekarang tidak. Polisi itu bukan jadi penakut masyarakat, tapi polisi itu sebagai teman masyarakat, ya kan? Menarik nih. Bicarain tentang masalah teman masyarakat, bukan hanya teman, bahkan sebenarnya kita harus menanamkan diri kita untuk menjadi seorang polisi. Dalam konteksnya, tanda kutip, konteksnya lebih bicara. Saya dulu pernah dengan Kapolres sebelumnya, lupakan banyak Kapolres dari Cipayung. Beliau itu pernah ngomong, jadilah masyarakat diminta untuk jadi polisi untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ya kalau ketika kamu berkendara naik motor, terus kemudian kamu harus memihak diri kamu bahwa saya adalah polisi lalu lintas. Jadi apa yang mesti saya lakukan? Ya taat dalam berlalu lintas, menggunakan kelengkapan berkendara.
ketika kemudian di rumah jangan lalai dengan kendaraanmu. Ini yang sebenarnya menarik untuk kemudian kita pahami. Makna beliau itu sangat menarik, saya bilang, untuk kemudian kita tarik. Nah, terlepas dari itu semua, apa yang kemudian hari ini Bapak sudah nyampaikan? Publikasi udah nih, terus kemudian sosialisasi juga udah dilakuin nih, bahkan sampai hal-hal yang memang bisa langsung menyentuh ke tingkatan, bahkan sampai ke TK Pak ya. Kalau bicara tentang pendidikan, bahkan sampai pelaku pengendara sebetulnya seperti tukang ojek gitu ya. Oh iya. Sampai ke tukang ojek. Iya, tukang ojek, sopir-sopir itu sampai ke sampai komunitas kendaraan. Di sini kan ada kendaraan komunitas kendaraan, NMAX, ada beberapa. Ya, itu kita sosialisasikan. Disosialisasikan. Iya. Dan ini sudah dilakukan masih. Upaya. Artinya memang butuh kepedulian kita bersama. Terus bicara tentang duta lalu lintas. Nih, apa yang menurut kamu yang mesti kita tingkatkan bersama? Bukan hanya bicara tentang masalah itu. Apa deh? Kan karena saya membicarakan sebagai kaum muda lagi nih Pak. Karena di gen kita ini, di circle saya, terutama seharian itu lebih banyak menghabiskan waktu bermain gadget daripada membaca koran. Jadi menurut saya untuk mengadakan sosialisasi atau pembekalan untuk anak muda lebih bagus menggunakan media sosial nih Pak Bu. Karena sebagai kaum muda menggunakan gadget itu sudah sebagai kebutuhan pokok bagi kaum muda ini. Gitu ya. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu Polres untuk lebih menggunakan media sosial ya. Untuk lebih mendekat kepada Pak, kaum muda. Sejauh ini untuk pemaksimalan, walaupun sebetulnya teman-teman Humas Polres udah buat medsos sudah banyak ya, tapi lebih dimasifkan, mungkin begitu ya? Iya. Dimasifkan. Gimana nih Pak? Ya, terima kasih atas saran dan masukan dari adik Claudia tadi. Jadi sebetulnya dari Polres Penajam Pasir Utara, dari pihak Humas ya, dari pihak Humas sudah memberikan sosialisasi terkait ketertiban lalu lintas, tentang keamanan, bagaimana kalau meninggalkan rumah jangan sampai ada minimal lapor sama tetangganya atau RT-nya, karena ini kan udah kita upayakan semua. Makanya saya sampaikan kepada adik semua ini terkait masalah ketertiban lalu lintas itu bukan tugas utama polisi lalu lintas, tapi semua elemen masyarakat ya, termasuk adik-adik ini yang menjadi duta lalu lintas, menjadi pelopor di sana. Nah, contoh yang sepele saja. Kadang ada teman kita yang di sini kalau pas ada jalan kita jalan ketemu kok nggak pakai helm Mas, stop. Alasannya apa? Dekat aja Pak, dekat. Nah, alasan klasik, ya kan? Alasan klasik. Sekarang ketentuannya dekat jauh ya harus pakai helm. Nah, itu pelanggaran yang kasat mata pertama itu nggak pakai helm. Kalau pakai helm, seandainya punya SIM aja polisi nggak tahu. Tapi kalau tadinya tidak pakai helm, disentop, dikasih tahu kenapa nggak pakai helm, ada surat-surat TK, dicek nggak ada semua. Jadi kasarannya terus, nggak punya helm, nggak pakai helm, nggak punya SIM, jadi ketahuan semua pelanggaran nih. Jadi banyak deh kenanya tuh Pak. Semua. Kalau mau kita tilang, nah selama ini dari kecuali yang melawan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang fatal kita tindak. Tapi kalau yang sifatnya ini kita himbau, ya kita kasih tahu. Selama ini kita tidak melakukan penindakan yang bersifat stasioner yang razia itu. Langsung. Tapi kalau namanya hunting system, ya, melaksanakan patroli, terus melihat pelanggaran yang kasat mata yang saya katakan tadi, sempat dikasih tahu. Paling kalau pelanggarannya banyak begitu ya sekali dikasih tilang. Artinya pendekatan persuasif juga sudah masih dilakukan. Nah, ini yang menarik nih. Kita pernah sempat COVID kemarin ya. Orang itu lebih takut tidak pakai masker daripada tidak menggunakan helm. Padahal jatuh di jalan di aspal, mati juga gitu. Ya kan, meninggal juga gitu kan. Tapi ya itu saya bilang, apakah
masyarakat kita, bukan hanya milik masyarakat PPOS ya, apakah masyarakat secara luas harus ditegur dengan aturan sehingga kemudian harus ada razia terus menerus? Kan rugi dengan diri kita sendiri sebetulnya. Dari poin ini bisa kita tarik sebetulnya bicarain tentang masalah lalu lintas. Oke, ada agenda lanjutan Pak sebenarnya kan bicara tentang operasi zebra. Ini operasi zebra. Udah pernah dengar operasi zebra belum? Baru-baru ini dengar kan? Ya. Baru dengar ya. Operasi ketupat juga ada Pak ya? Operasi apa lagi itu Pak? Operasi ketupat, operasi lilin, operasi keselamatan, operasi patuh. Nah, kita akan berhadapan dengan operasi operasi zebra. Dibilang bicara tentang operasi zebra. Operasi zebra yang kita lakukan itu akan lakukan razia nggak sih Pak? Kalau kita lihat dari dari TR yang ada, kita tidak boleh melakukan kegiatan yang sifatnya stasioner ya. Tidak boleh. Jadi kita melakukan kegiatan yang persuasif dan humanis. Artinya proses operasi zebra nanti ya akan digunakan pendekatan yang lebih humanis ya. Betul. Dan ini seyogyanya nih. Kecuali kalau seandainya dia naik motor, kendaraan sudah tidak pakai helm, lawan arus, ya itu baru kita tindak. Itu kan pertama akan mengakibatkan kecelakaan diri saya sendiri maupun orang lain. Kok saya ngerasa gini ya, kayaknya penting deh mesti ada razia biar mereka paham bahwa karena kan saya ngerasa banyak yang ngelanggar gara-gara razia nggak ada. Gimana menurutmu? Apa perlu nih razia nih? Atau mesti dirazia mulu nih biar itu tertib? Kira-kira gimana tuh? Pertama mungkin saya perwakilan dari mahasiswa ya. Saya jawab mungkin dikasih peringatan dulu lah, sekali 2 kali dulu terkait itu. Dengan adanya nanti kita tindak lanjuti berupa teguran gitu. Pertama peringatan dulu, teguran, nanti yang terakhir dendanya yang kita. Tapi kan ini ngeyel nih barang sebenarnya. Udah tahu tuh, bahkan tuh ya kasus yang benar nggak ya, dengan alasan dan alibi-alibi yang ya saya bilang ya klasik. Dia bilang itu dekat rumah saya, seberang situ doang, paling bilang gitu kan. Nah padahal itu hal momentum hal yang membahayakan, membentuk kepedulian dengan diri kita untuk orang lain kan. Ini sebetulnya penggunaan kelengkapan gitu Pak ya. Nah hari ini ditegur udah nih, dikasih pendekatan persuasif juga udah dilakukan nih, sosialisasi sudah. Haruskah dengan razia penindakan razia doa penindakan razia pasti razia Pak ya. Pak razia kan belum tentu kemudian ditindak Pak ya. Nah tuh boleh saya setuju kalau sedang ngeyel ya. Kalau sedang ngeyel nah ini yang menarik Pak, bicarain tentang masalah lalu lintas. Operasi zebra kita akan laksanakan pada operasi zebra rencana akan dilaksanakan tanggal 3 Oktober sampai dengan 16 Oktober selama 14 hari. Oke. Mungkin itu ada yang mau ditambahin Mbak? Ada yang mau ditambahin nggak sih Pak, bicarain tentang masalah anak muda kita nih Mbak, sebelum kita tutup semua pembicaraan kita, karena kita butuh wejangan dari Mbak Desi, ibu satu anak yang sedang lagi unyu-unyunya dengan anaknya. Saya pikir begitu Bu ya, ibu atau Mbak Desi lah ya. Oke. Pesan saya kepada anak-anak muda, terutama yang saat ini lagi beranjak dewasa, mencari jati dirinya. Saya harap kalian bisa menjadi contoh yang baik untuk lingkungan sekitar, contohnya dalam berkendara. Terutamakan keselamatan kalian, sehingga orang di rumah pun tidak khawatir jika kalian pergi kemana-mana. Ya, ingin saya nambahkan. Ingin nambahkan. Tambahin Pak. Ingin nambahkan ke ini para duta lalu lintas ini ya. Duta lalu lintas ini dutanya Polres Penajam Pasir Utara. Ini kan sebentar lagi ada kegiatan namanya operasi Berwatet itu. Ya, minimal duta-duta lalu lintas itu mengingatkan kepada diri sampean sendiri, keluarga dan orang lain. Contoh sepele yang tadi itu helm. Gunakan helm. Ya.
gunakan helm, lengkapi surat-surat kendaraan. Jangan sampai nanti pas ada anggota yang melaksanakan hunting system itu melakukan patroli, ya, patroli jalan, menemukan nggak taunya duta lalu lintas sendiri yang nggak pakai helm, ya kan, malah hepan, wah duta lalu lintas. Ya, apalagi udah terpublish nih, wah itu duta lalu lintas, dia jalan nggak pakai helm. Nah, minimal jadi contoh. Ya. Makanya tampil di layar itu mesti hati-hati juga deh. Jadi hari ini dengan momentum saat ini jadilah contoh untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Gitu Pak. Begitu Pak ya? Oke. Keren banget sih. Saya bilang ya, karena jujur aja ya, kita akan selalu berhadapan dengan teman-teman lantas ketika kemudian masih menggunakan kendaraan, kecuali kita ada di hutan. Nah, dan saat ini kita bakal jadi ibu kota negara. Selamat ulang tahun, Pak. Saya ulangin, selamat ulang tahun buat Lantas Polres Penajam. Ini kan ulang tahunnya kan se-RI ya. Satuan Lantas Polres Satuan Lantas. Selamat ulang tahun buat Satuan Lalu Lintas yang ke-67. Semoga jaya terus, jaga masyarakat, tetap humanis dan berikan yang terbaik buat masyarakat, walaupun terkadang makan hati di lapangan. Begitu Pak. Terima kasih. Saya Said Hasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.